beberapa objek wisata edukasi. Salah satunya adalah Makam Tumenggung Jayeng Rono. Makam ini didirikan pada tahun 1780 dengan berisikan sejarah yang berhubungan dengan Jayeng Rono. Wisata edukasi ini bertempatkan di Desa Pulo Merdiko, Kecamatan Pulo, Kabupaten Ponorogo. Di sini pengunjung bisa mengisi waktu liburan sekaligus mencari ilmu pengetahuan sejarah yang pernah terjadi di Ponorogo. Makam Tumenggung Jayeng Rono merupakan salah satu tempat yang sering masyarakat gunakan untuk melakukan tradisi pamitan dengan berbagai tujuan. Tradisi pamitan menjadi salah satu agenda masyarakat Jawa untuk melakukan suatu kegiatan penting. Tradisi pamitan biasa dilakukan masyarakat kepada tokoh-tokoh penting, baik yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Makam ini menjadi pilihan masyarakat yang akan melakukan kegiatan penting, sebab tokoh-tokoh penting banyak yang bersemayam di tempat tersebut. Menurut sejarah, Raden Tumenggung Jayeng Rono adalah putra dari Raden Adipati Jipang Bojonegoro sekaligus cucu dari Sunan Pangkubuwono pertama. Beliau juga masih mempunyai terah dari Sunan Pangkubuwono pertama dari Garwa Selir. Beliau menyamar dari kebangsawanannya, kemudian bergabung menjadi rakyat biasa di Desa Keranggan, Sukorejo, wilayah Ponorogo, tepatnya pada tahun 1696. Disitulah Jayeng Rono bertemu dengan Sunan Pangkubuwono. Sang Sunan yakin jika Jayeng Rono adalah keturunan bangsawan. Jayeng Rono pun mengawal Sang Sunan yang bertirakat sambil dalam pelarian di daerah Pulo, Sawo, Bayangkaki, Tegalsari, Melarak, hingga merebut tahtanya kembali. Sebagai hadiah, pada tahun 1945, Jayeng Rono diberi jabatan bupati dan mendapat gelar Tumenggung. Tumenggung adalah orang yang ahli beragama, bertirakat, dan halus budi pekertinya. Orang Jawa menyebutnya selayaknya sebagai pendeta. Menjelang masa tuanya, beliau menghabiskan masa tuanya sambil mengajarkan agama Islam di daerah Pulo hingga meninggal pada tahun 1780. Daerah Pulo, tempat beliau dimakamkan ini oleh
Sunan Pakubuwono III diberikan kebebasan pajak menjadi desa perdikan. Hal inilah awal nama desa Pulo Merdiko. Di wisata edukasi ini juga memiliki pantangan yang harus pengunjung patuhi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kejadian yang kurang menyenangkan. Di sini, pengunjung harus menjaga sikap dan ucapan saat berada di sekitar makam. Pengunjung juga tidak boleh mengambil barang yang terdapat pada area makam. Pantangan ini bermaksud untuk menjaga pengunjung terhadap hal-hal buruk, karena banyak mitos tersebar dengan luas. Beragam pantangan telah menjadi kebijakan makam untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa tidak menyenangkan atau bahkan malapetaka. Fakta unik dari makam ini adalah menjunjung adab, mustajab, mitos beredar, dan juga keramat. Makam Tumenggung Jayeng Rono Ponorogo banyak mendapatkan pengunjung dengan tujuan pariwisata religi. Kenapa bisa sampai di sini? Itu dulu Raden Jayeng Rono itu kisaran dewasa yang masih di Kadipaten Jipang, karena beliau lebih suka memperdalam ilmu agama. Beliau keluar dari Kadipaten Jipang, melepaskan kebangsawanan. Keluar dari Kadipaten Jipang, mengembara untuk memperdalam ilmu agamanya hingga sampai di wilayah Ponorogo, lebih tepatnya di daerah Kranggan Sukorejo. Di situ beliau berguru pada salah seorang tokoh yang berasal dari Tegalsari. Gurunya bernama Ronggojoyo, murid dari Tegalsari. Di situ beliau memperdalam ilmu agama sekaligus ikut partisipasi dalam keamanan wilayah Sukorejo. Saat itu beliau menyamar jadi warga masyarakat biasa, hingga suatu saat ada rombongan keluarga keraton yang singgah di daerah Kranggan tersebut, yang dipimpin oleh Pakubuwono II. Rombongan tersebut adalah rombongan yang menyelamatkan diri keluar dari Surakarta yang saat itu direbut oleh pasukan dari Madura yang dipimpin oleh Mas Garendi.
di Sukorejo itu Pakubuwono kedua akhirnya bertemu dengan Raden Jayengrono dan meminta bantuan untuk menyelamatkan ikut menyelamatkan keluarga keraton sekaligus merebut kembali keraton Surakarta. Akhirnya Raden Jayengrono bersedia dan mengawal rombongan tersebut hingga suatu saat bisa kembali ke Surakarta dan berhasil merebut kembali keraton Surakarta. Nah, dari jasa-jasa beliau akhirnya Pakubuwono kedua menganugerahkan sebuah jabatan kepada Raden Jayengrono, yaitu jabatan Bupati dengan gelar Tumenggung, yang akhirnya dikenal dengan Tumenggung, Raden Tumenggung Jayengrono. Dulu beliau adalah bupati di wilayah Pedanten. Pedanten itu wilayahnya dulu Kecamatan Siman, terus Kecamatan Pulung sampai seluruh Kecamatan Sawo, wilayahnya dulu itu dikenal dengan Bupati Pedanten. Di situ beliau menjabat kurang lebih sekitar 20 tahun. Akhirnya beliau memutuskan untuk mengundurkan diri, mengasingkan diri di wilayah timur, tepatnya di wilayah Desa Pulung Mertiko sini. Sekaligus beliau juga selain membuka hutan, beliau juga membuka sebuah perkampungan yang semakin hari semakin ramai hingga sampai saat ini menjadi sebuah kecamatan desa-desa. Nah, itu dulu yang pertama kali membabat dan membuka perkampungan di Ponorogo wilayah timur itu adalah Raden Tumenggung Jayengrono, hingga beliau wafat dan dimakamkan di makam sini. Ceritanya sejarah singkat dari Raden Tumenggung Jayengrono bisa sampai sini. Ada yang ditanyakan lagi? Ingin diketahui apa? Istri beliau itu adalah putra dari Ki Ageng Muhammad Besari Tegalsari.